Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Meskipun burung api darah telah dipukuli oleh Xiaoyan, itu hanya luka ringan. Itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada burung api darah. Jadi kelompok itu tidak tinggal lebih lama setelah burung api darah menyetujui permintaan Xiaoyan. Mereka semua melompat ke punggung burung api darah dan berangkat lagi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ya. Liu Ya akhirnya menghela nafas panjang sambil menatap ke arah kelompok Xiaoyan pergi. Setidaknya dia baik-baik saja. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada ayahnya. Jantung Liu Ya berdebar kencang saat ia mengingat kembali kejadian yang sangat berbahaya tadi. Leluhur, Xiaoyan ini, ucap Liu Changsheng. Dia bukan karakter yang sederhana. Berdasarkan serangan-serangannya sebelumnya, baik kecepatan maupun kekuatannya, semuanya berada di atasku. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Aku belum pernah mendengar sosok seperti itu di wilayah selatan sebelumnya. Liu Changsheng langsung terkejut saat mendengar penilaian leluhurnya terhadap Xiaoyan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kecakapan bertarung Xiaoyan akan begitu hebat, sehingga bahkan leluhurnya pun tidak akan menjadi lawannya. Tetapi jika memang begitu, mengapa leluhur tidak mengizinkan klan kita untuk berinteraksi lebih banyak dengannya? Ucap Liu Changsheng. Karena pihak lain adalah seorang jenius dengan bakat kultivasi dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dalam keadaan normal, faksi-faksi biasa akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengannya. Aku tahu kau melakukan ini demi klan. Tetapi justru karena bakat anak ini terlalu memukau, klan Liu kita perlu menjauhkan diri darinya. Kau perlu memahami bahwa saat ini dia tidak hanya menghadapi istana awan laut. Menurut apa yang ku ketahui, tampaknya ada tangan besar di balik Fu Yulong yang mengendalikan segalanya. Kalau tidak, mengapa istana awan laut berkembang begitu cepat dengan kekuatan mereka? Tidak akan pernah ada kekurangan yang disebut ahli pengembalian asal di benua ini. Ucap Liu Ya sambil menyipitkan matanya. Secercah ketidakberdayaan muncul di kedalaman matanya. Bakat Xiaoyan memang mengagumkan. Tetapi sebelum dia benar-benar dewasa, dia tidak berani mempertaruhkan masa depan klan Liu. Baiklah, ayo kembali. Liu Ya perlahan berbalik dan hendak pergi. Namun ketika pandangannya menyapu area tersebut, ia melihat puncak gunung yang telah hancur menjadi reruntuhan. Ekspresi di wajah tuanya langsung tercengang. Lembah itu baru menjadi seperti ini setelah ratusan tahun kerja keras para leluhur klan Liu. Namun kelompok Xiaoyan telah mengubah segalanya menjadi reruntuhan hanya dalam waktu singkat. Setengah dari wajah tua Liu Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menoleh dan berteriak, "Kejar dia! Bawa dia kembali dan buat dia membayarnya!" Raungannya seperti gemuruh guntur. Sayangnya, kelompok Xiaoyan sudah pergi. Sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan kota Liuchang. Dengan burung api darah sebagai binatang terbang, kelompok Xiaoyan dapat dikatakan sangat santai. Menggunakan binatang ajaib transformasi asal tingkat lanjut sebagai binatang terbang, tindakan semacam ini bisa dikatakan sangat berlebihan. Selain sejumlah kecil faksi besar di wilayah selatan, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan menarik perhatian sejumlah besar ahli ketika mereka melewati beberapa kota besar di sepanjang jalan. Jika Xiaoyan tidak mendesak burung api darah untuk segera pergi, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menghindari beberapa masalah. Burung api darah membentangkan sayapnya yang besar. Ia terbang santai melewati awan. Sayapnya akan bergetar pelan dari waktu ke waktu, menyebabkan kecepatan majunya tiba-tiba meningkat pesat. Xiaoyan dan yang lainnya duduk bersila di punggung burung api darah. Kedua mata mereka tertutup rapat, dan mereka menggunakan waktu singkat ini untuk berlatih perlahan. Sang dokter peri kecil juga sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya, bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Sejak Xiaoyan membawanya kembali dari hutan pegunungan, dokter peri kecil telah bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Tingkat ketekunannya bahkan menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasa kasihan padanya. Semua yang dia lakukan adalah karena dia berharap dapat menggunakan semua waktu yang dimilikinya untuk meningkatkan kultivasinya agar dapat membantu Xiaoyan.
Meskipun saat ini dia memiliki boneka yang diberikan Xiaoyan, dokter peri kecil jelas memahami bahwa boneka itu pada dasarnya adalah objek eksternal. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan boneka itu tidak akan mampu melindunginya. Pada titik ini, 3 Tian bersaudara yang dibunuh Xiaoyan telah menunjukkan hal ini dengan sempurna kepada mereka. Namun pada saat ini orang yang paling santai di antara orang-orang ini mungkin adalah Luo Jin. Karena metode kultivasinya yang khusus, hampir semua kekuatannya berasal dari harta surgawi. Mengandalkan metode kultivasi biasa untuk mendapatkan kekuatan jauh lebih lambat daripada orang biasa. Oleh karena itu, daripada melakukan hal-hal membosankan seperti itu, dia lebih bersedia untuk mengagumi pemandangan dunia ini dengan nyaman. Pada saat yang sama, sosok seseorang akan muncul di benak Luo Jin dari waktu ke waktu. Setiap kerutan di dahi dan setiap senyuman, meski itu hanya pertemuan kebetulan, namun tak terlupakan. Berdiri di depan kelompok itu, Luo Jin menoleh untuk melihat awan putih bersih yang besar di kejauhan. Lapisan awan tebal itu seperti gunung. Tanpa disadari, awan putih tebal yang seperti gunung itu telah berubah menjadi wajah yang cantik dan rupawan. Melihat awan putih yang menghilang di kejauhan dengan bodohnya, wajah Luo Jin menampakkan senyum konyol. Tiba-tiba, gelombang ledakan energi halus terdengar di telinganya. Saat suara dan aura fluktuasi energi itu perlahan mendekat, Xiaoyan, Sotai dan yang lainnya membuka mata mereka satu persatu. Saat mereka mengangkat kepala, Xiaoyan melihat senyum konyol Luo Jin dan sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi aneh di wajahnya. Apa orang ini jadi bodoh gara-gara tertiup angin? Xiaoyan menegurnya dengan nada bercanda. Beberapa orang di belakang Xiaoyan langsung tertawa terbahak-bahak. Hanya dokter peri kecil yang menatap mata Luo Jin seolah-olah dia sedang berpikir keras. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Semuanya, terbanglah lebih lambat dan cobalah untuk melewati mereka, ucap Xiaoyan sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Semakin dekat mereka, semakin jelas suara tabrakan di langit di depan mereka. Pada saat yang sama, tawa dingin dan kutukan marah terpancar ke telinga kelompok Xiaoyan. Namun ekspresi wajah Luo Jin yang baru saja pulih dari ketenangannya, tiba-tiba menjadi cemas ketika mendengar suara itu. Ori Jinki dalam pusaran di tubuhnya juga mulai meningkat. Burung api darah yang ditunggangi Xiaoyan dan yang lainnya terbang maju dengan kecepatan lambat. Xiaoyan awalnya berencana untuk berputar-putar di sekitar area itu. Daripada berhadapan langsung dengan musuh, lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. Namun Luo Jin menghentikannya. Meskipun dia tidak menjelaskan alasannya dengan jelas, dia memerintahkan burung api darah untuk terbang menuju medan perang di depan. Hal yang tidak biasa ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Luo Jin biasanya lebih berhati-hati daripada siapapun. Mengapa dia menjadi begitu agresif hari ini? Meskipun tahu bahwa ada pertempuran besar di depan, dia memilih untuk tidak menghindarinya. Ini memang aneh. Setelah beberapa saat, area di depan kelompok Xiaoyan akhirnya menjadi luas dan kosong. Tidak ada satupun awan yang terlihat di langit yang tak terbatas. Lapisan awan tebal telah lama tersebar oleh ledakan energi. Pada saat ini, 4 sosok terbang cepat di langit di garis pandang Xiaoyan dan yang lainnya. Tabrakan sesekali menyebabkan tanah bergetar saat gelombang demi gelombang energi yang menakjubkan menyebar ke segala arah. Ketika badai besar tiba di depan kelompok Xiaoyan, badai itu dengan mudah dibubarkan oleh raungan rendah dari burung api darah. 3 dari 4 orang itu mengenakan jubah abu-abu panjang. Sekilas, orang bisa tahu bahwa orang yang tersisa adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru panjang. Hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa wanita ini adalah wanita yang pernah dilihatnya di ngarai beberapa hari yang lalu. Itu dia. Terkesiap karena terkejut, tatapan Xiaoyan tanpa sadar tertuju pada tubuh Luo Jin saat kecurigaan tumbuh di hatinya. Gadis bau, aku sarankan kau untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia lagi. Jika kau ingin pergi dengan selamat, tinggalkan cincin penyimpanan dan binatang terbangmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Di langit, 3 pria setengah baya berjubah abu-abu terus-menerus melesat di udara. Ori Jinki dengan cepat beredar di tubuh mereka saat dao skill yang ganas terus dilepaskan, menghantam wanita berbaju biru itu dengan ganas. Tercela. Kalau bukan karena kalian bertiga bersatu, kalian tidak akan menjadi tandinganku, ucap wanita itu. Di hadapan dao skill yang kuat yang akan mencapainya, pedang panjang sebening kristal seperti es di tangannya menari dengan cepat. Ori Jinki melesat keluar, nyaris tidak berhasil menerima serangan ketiganya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang anggun dengan cepat mundur. Dengan sentakan pergelangan tangannya, Ori Jinki yang kuat sekali lagi dengan panik dituangkan ke dalam pedang panjang itu. Tapi pedang bergetar dan pedang energi mematikan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Sementara ekspresi ketiganya berubah, Ori Jinki di tubuh mereka melonjak, yang juga menahan pedang energi ini. Segera setelah itu ketiganya menyerang gadis itu dengan keganasan yang lebih cepat. Gadis busuk,
Aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan bertarungmu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kami bertiga. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun dari kami bertiga yang bisa menandingimu. Sayang sekali kau harus berhadapan dengan kami bertiga. Karena itu, kau harus patuh menerima takdirmu. Setelah menangkis pedang energi milik wanita itu, senyum sinis muncul di wajah ketiganya. Begitu tawa mengejek mereka terdengar, Origin Ki yang lebih kuat menyembur keluar dari tubuh mereka. Menghadapi serangan ganas dari ketiganya, ekspresi serius di wajah cantik wanita yang terkepung itu menjadi semakin buruk. Butiran keringat telah terbentuk di dahinya setelah pertempuran yang begitu lama. Dan lebih dari setengah Origin Ki di tubuhnya telah dikonsumsi. Dia sudah merasa tidak berdaya saat ini, dan jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat wanita itu mundur dengan cepat, salah satu dari 3 pria parubaya tiba-tiba melintas dari samping dan mengayunkan tinjunya. Tepat saat tinjunya akan mendarat di tubuh wanita itu, tinjunya diblok oleh punggung tangan wanita itu pada saat yang kritis. Wanita itu juga mengeluarkan erangan teredam saat jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Sialan! Wanita itu mengumpah dengan suara pelan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mendapati bahwa 2 orang lainnya telah tiba di depannya. Masing-masing mengacungkan tinju mereka saat mereka menyerangnya dengan ganas. Pada jarak sedekat itu, dia sudah tidak punya kesempatan untuk menghindar. Menurutku, kalian bertiga adalah ahli transformasi asal. Dan bahkan orang luar harus menyapa kalian dengan hormat saat mereka melihat kalian. Siapa yang mengira bahwa kalian bertiga akan mengeroyok seorang wanita? Apakah martabat seorang ahli telah direndahkan oleh kalian bertiga? Namun tepat saat serangan kedua pria itu hendak mencapai wanita itu, teguran dingin yang dipenuhi dengan penghinaan tiba-tiba tersampaikan ke telinga mereka. Hampir pada saat yang sama, bayangan manusia langsung muncul di antara kedua pria berjubah abu-abu dan wanita itu dengan cara seperti hantu. 2 telapak tangan dibalik dan masing-masing telapak tangan bertemu dengan salah satu pria. Saat keempat telapak tangan itu bertabrakan, kekuatan dahsyat langsung terpancar dari tubuh pria itu. Seperti letusan gunung berapi, 2 pria berjubah abu-abu di depannya terlempar. Pria itu tidak bergerak sedikit pun setelah memukul mundur keduanya dengan 1 pukulan. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia perlahan menarik telapak tangannya dan berbalik untuk melihat wanita di belakangnya. Senyum anggun muncul di wajah tampannya saat dia berkata, "Nona, kita bertemu lagi." Orang yang berbicara tentu saja Luo Jin. Baru saja sebelum Xiaoyan sempat berpikir untuk menyerang, Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar. Melihat wanita ini akan berada dalam bahaya, serangannya menjadi jauh lebih ganas. Baru saat itulah dia berhasil memukul mundur kedua lawannya, yang memiliki kultivasi yang sama dengannya. "Itu kamu, itu berarti..." Tepat saat wanita itu mendongak untuk mencari, sosok lain melesat melintasi cakrawala. Tak lama kemudian, 2 orang yang hendak menyerbu itu terlempar. Sedangkan pria parubaya satunya, saat melihat pemuda berjubah hitam dan Luo Jin muncul, ia langsung merasakan ketakutan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Tanpa berani mengatakan apapun, ia langsung mengejar 2 orang yang terlempar itu. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat melihatmu 3 kali di dunia yang begitu luas. Harus kuakui bahwa kita benar-benar ditakdirkan." Tidak lama setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, dokter peri kecil yang berada di sampingnya dengan cepat bergegas mendekat. Sepasang matanya yang indah mengandung warna aneh saat dia menatap wanita di depannya. Senyumnya yang lembut dan indah tampaknya mengandung perasaan yang membuat orang-orang menjauh ribuan mil jauhnya. Melihat situasi ini, wanita itu langsung tertawa pelan. Sepasang matanya yang indah menyapu tubuh Xiaoyan. Tatapannya sedikit berkedip saat dia berkata, "Kau pasti Xiaoyan. Aku bisa merasakan aura mereka di tubuhmu." Dia berkata samar-samar. Tepat saat Xiaoyan terkejut karena pihak lain benar-benar tahu namanya, wanita itu sudah turun dengan cepat. Dia mendarat di hutan pegunungan di bawah dan menghancurkan formasi yang menjebak burung nasar angin. Dia sekali lagi berdiri di belakang burung nasar angin dan hendak pergi. "Bagaimana kau tahu namaku? Siapa mereka yang kau bicarakan?" Tepat saat wanita itu hendak pergi, Xiaoyan buru-buru mengejarnya dan menghalangi bagian depan burung nasar angin. Dia ingin mengklarifikasi kata-kata wanita itu. "Mengenai aku, kupikir kita akan segera bertemu lagi. Mengenai mereka, kau seharusnya lebih tahu daripada orang lain." Wanita di depannya tersenyum tipis. Matanya yang panjang dan sipit melirik Xiaoyan. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dengan santai dan meminum pil obat. Setelah itu dia menoleh untuk melihat burung api darah di langit, yang menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia tertawa pelan dan memerintahkan burung nasar angin untuk pergi. Luo Jin yang memiliki ekspresi agak kecewa di wajahnya, sekali lagi bergegas maju dan menghalangi bagian depan burung nasar angin. Dia langsung melangkah maju
dan menghadapi wanita di depannya sambil berkata dengan senyum konyol. "Nona, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Sepertinya agak tidak masuk akal bagimu untuk pergi begitu saja," ucap Luo Jin. "Apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Atau apakah kau mengatakan bahwa kau melihat aku berada dalam situasi kematian yang pasti?" ucap wanita tersebut. Tetapi Luo Jin baru saja hendak membuka mulutnya untuk membantah. Tetapi dia segera melihat mata wanita di depannya yang penuh percaya diri. Pada saat ini, kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya ditelan kembali dengan paksa. Setelah itu wanita itu menghentakkan kakinya dengan lembut dan burung nasr angin di bawahnya perlahan terbang maju. Namun pada saat wanita itu hendak pergi, Xiaoyan menghentikannya sekali lagi. Aura kuat dari tubuhnya menyapu dan memenuhi area tersebut dalam sekejap mata. "Nona, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya berharap kamu dapat menjelaskan apa yang baru saja kamu katakan. Apa yang kamu maksud dengan mereka? Dan siapa kamu?" ucap Xiaoyan. Aura yang kuat memaksa binatang nasr angin itu tidak berani bergerak ke depan. "Aku tahu kau sangat kuat, namun tidak mudah bagimu untuk menghentikanku," ucap wanita itu. "Oh, benarkah?" Sebelum kata-kata mengejek Xiaoyan selesai, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dalam kehampaan di depannya, kehampaan yang awalnya kosong memadatkan paku es tipis dan sempit. Cahaya tajam itu hampir mendekati dahinya. Meskipun masih beberapa inci jauhnya, Xiaoyan sudah bisa merasakan dinginnya yang menusuk tulang. "Bukankah gurumu mengajarkanmu bahwa dalam keadaan apapun, jangan pernah meremehkan lawanmu?" Suara dingin dan acuh tak acuh itu memasuki telinga Xiaoyan. Baru kemudian es yang mengambang di depannya perlahan menghilang. Adegan tanpa jejak ini membuat Xiaoyan langsung berpikir bahwa wanita di depannya tampaknya tidak menggunakan kekuatan jalan agung dari awal hingga akhir dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya teringat sesuatu. Wanita ini mungkin telah menekan kekuatannya sejak awal. Dia tidak ingin menghadapi lawan dalam kondisi terbaiknya. Dengan cara ini, dia mencoba yang terbaik untuk memeras kekuatannya dan menantang batas kekuatan tempurnya sendiri. Meskipun ini disertai dengan sejumlah besar bahaya, begitu dia berhasil, peningkatan kekuatan yang akan ditimbulkan oleh pengalaman yang lama pasti akan sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Temperamen wanita ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Harus dikatakan bahwa kali ini, Xiaoyan juga bingung dengan penampilan lawannya. Jika wanita ini benar-benar ingin membunuhnya sekarang, kepala Xiaoyan pasti sudah terpisah dari tubuhnya. Segera setelah itu, Xiaoyan menarik aura yang telah dilepaskannya dan mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi wanita dan binatang buas di depannya. Sayap besar burung nasr angin mengepak dengan lembut dan membawa wanita itu perlahan ke selatan. Melihat sosok yang perlahan menghilang di kejauhan, hati Xiaoyan menjadi semakin curiga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mereka? Dia juga mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Apa maksudnya ini? Semua ini membuatnya sangat penasaran. "Xiaoyan, ingat, namaku Ling Birui. Kita pasti akan bertemu lagi." Pada saat inilah teriakan santai wanita itu tiba-tiba terdengar dari cakrawala yang jauh. Xiaoyan mengulanginya 2 kali dengan lembut dan mengingat nama itu. Di sisi lain, Luo Jin membelalakan matanya dan menatap ke arah Li Bingrui pergi. Hatinya dipenuhi dengan keengganan saat dia mengingat sikap mendominasi dan kuat dari Li Bingrui. Namun dia lupa bahwa orang yang kalah adalah Xiaoyan. Jauh di atas langit, saat ini burung api darah juga menatap ke arah yang ditinggalkan Li Bingrui dengan mata terbuka lebar. Hatinya dipenuhi rasa takut saat dia mengingat tatapan yang dimiliki Li Bingrui saat menatapnya. Perasaan yang sedikit familiar itu membuatnya tanpa sadar mengingat beberapa hal yang telah terjadi di masa lalu. Itu dia benar-benar mengenaliku. Mengingat masa-masa kelam di masa lalu, hati burung api darah tak kuasa menahan gemetar. Semua orang mengatakan bahwa karakternya tiran, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa ia pernah dipukuli oleh seorang gadis manusia kecil hingga ia harus melarikan diri dari klannya. Hal yang paling mengejutkan adalah hari ini dia benar-benar melihat gadis itu lagi. Setelah itu, sekelompok orang ini sekali lagi berdiri di belakang burung api darah dan terus menuju ke arah paling selatan. Hati Xiaoyan masih memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan Li Bingrui. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat memikirkan alasannya. Di sampingnya dokter peri kecil diam-diam menjaga sisi Xiaoyan. Melihat penampilan Xiaoyan yang berusaha berpikir sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit rumit. Bahkan burung api darah diam-diam mengkhawatirkan sesuatu. Untungnya, perjalanan selanjutnya jauh lebih stabil dan mereka tidak mengalami kecelakaan lagi. Mungkin karena mereka semakin dekat ke selatan. Orang-orang di sini bahkan lebih enggan untuk memprovokasi kekuatan tak dikenal itu. Ini karena tidak ada yang tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Dan dalam penantian semacam ini, setelah 3 hari,
Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya tiba di ujung selatan, suatu tempat bernama kota tak berujung. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.